Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli, sahabat kimia. Langsung saja kita masih dalam bahasan soal-soal OSK Kimia 2024 untuk mempersiapkan tes seleksi OSK yang 2025 nanti ya, sekitar bulan April. Nah, sahabat kimia, terima kasih yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Silakan di-share ya video ini kepada teman-teman yang memerlukan. Terima kasih. Baik, ini adalah soal nomor 2, yaitu topiknya asam basa ya. Kalau kita lihat di sini ada Ka. Ka itu menunjukkan bahwa ada asam lemah di sini ya. Kita baca perlu teliti ya. Kromat ya, ini bukan merupakan kategori yang 7 asam kuat ya. Asam kromat merupakan oksidator yang dapat digunakan dalam beberapa reaksi organik. Asam kromat merupakan oksidator yang dapat digunakan dalam beberapa reaksi organik. Selain itu, asam kromat juga merupakan salah satu produk samping yang dihasilkan pada proses pelapisan logam ya. Ini info tambahan. Di dalam air, asam kromat mengalami reaksi kesetimbangan 2 tahap di dalam air ya, karena air adalah pelarut ya, solvent yang bisa melarutkan senyawa-senyawa ionik dan kategori kovalen polar. Nah, asam kromat tentunya ioniknya ada dari kromatnya dan juga ada kovalennya ya, ikatan antara atom-atom karbonoksida dan krom ya di dalam ion kromatnya. Jadi ikatan kimia itu tidak murni 100%, tapi di sana bisa ada 2 atau lebih jenis ikatan kimia ya ini, yaitu ion kromat dan kovalen polar. Oleh karena itu larut di dalam air ya. Nah, lalu ketika dilarutkan dalam air, umumnya senyawa-senyawa asam ini akan mengalami reaksi kesetimbangan ya, dengan 2 tahap ya, menurut persamaan reaksi asam dalam air Bronsted-Lowry. Nah, maka di sana akan memunculkan Ka1 dan Ka2. Artinya ada ion hidrogen yang terdisosiasi 2 kali atau 2 tahap. Ya, sehingga muncul nih Ka1, tetapan kesetimbangan asam ketika merilis 1 mol ion hidrogen, kemudian ion hidrogen berikutnya dirilis lagi pada tahap kedua ya, yaitu tetapan kesetimbangan asam 2, nilainya sekian. Kalau kita perhatikan tetapan Ka1 umumnya jauh lebih besar dibandingkan Ka2 ya, karena kemudahan di dalam merilis atau melepaskan ion hidrogen ini lebih mudah pada tahap pertama dibandingkan tahap ke-1 ya. Nanti kita lihat ya, sahabat kimia, mengapa begitu. Nah, bila suatu larutan asam kromat memiliki pH 6,12 ya, ini larutan berarti keseluruhannya ya. Maka perbandingan konsentrasi ion kromat dan ion hidrogen kromat adalah. Nah, sahabat kimia, di sini key poinnya adalah pertanyaan konsentrasi ion kromat dan ion hidrogen kromat. Nah, bagaimana ya? Artinya di sini kita harus tahu di mana sih persamaan reaksi kimia yang memunculkan ion kromat dan ion hidrogen kromat ya. Karena di sini ada Ka1, Ka2, maka reaksi disosiasi asam dalam airnya itu berjalan menurut 2 tahap dan ini merupakan asam lemah. Nah, baik sahabat kimia, kita membuat persamaan asam kromat ya di sini. Kita perhatikan dan disarankan ya, sahabat kimia mencoret-coret ya, menulis begitu dengan di buku khusus latihan. Asam kromat adalah bukan dari 7 asam kuat. A2CrO4. Ini asam diprotik ya, asam diprotik. Nah, saat ini bereaksikan dengan air, maka dia akan mengalami kesetimbangan 2 tahap ya. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah senyawa yang bisa melepaskan ion hidrogen. Donor ion hidrogen lalu diberikan kepada pasangannya yaitu H2O ya. Sehingga dia akan menghasilkan kan hanya berkurang nih 2 jadi 1 sekarang. HCrO4 sehingga di sini -1 karena dia harus menangkap 1 H lagi ya, 1 elektron dari H lagi.
Nah, bagaimana dengan H2O? H2O ini adalah basa menurut proses Lowry ya. Dia akan menghasilkan ya tambah 2 tambah 1 H3O plus. Nah, di sini ada Ka1 ya sahabat kimia. Em, Ka1-nya itu tercatat 5 ya. Ka1-nya ini adalah 5. Oke. Nah, ini bikromat ya, ini masih mengandung satu atom hidrogen. Maka HCrO4- ya, pada saat direaksikan dengan air, dia akan lepas lagi ya, sahabat kimia. Ini kasih ke sini lagi ya, sehingga menghasilkan CrO4. 2- sekarang ya. Kenapa? Ini asam, donor proton. Proton itu adalah ion hidrogennya ya. Atom hidrogennya diberikan kepada sini, sehingga ini 2-, kemudian H2O-nya tambah H-nya, H3O plus, ya. Lalu ada Ka2-nya 1,5 kali 10 pangkat -6, ya, sahabat kimia. Nah, untuk tambahan informasi Bu Eli kasih definisi ya. Ini menurut Bronsted-Lowry ini adalah asam Bronsted-Lowry, bahasa Bronsted-Lowry. Ini juga ya sahabat kimia ini Bu Eli. Tulis di sini ya untuk mengingatkan materi asam basa Bronsted-Lowry ya. Ini asam donor proton ini basa. Nah, asam yang sudah kehilangan H-nya ini kita namai ya bahasa konjugasi. Nanti istilah ini muncul di larutan buffer ya. Asam bahasa konjugasi ya. Ini asam, ini basa. Nah, yang eh, basa yang sudah menerima 1H ya ini namanya asam konjugasi. Istilah konjugasi akan muncul lagi, pasangan asam basa konjugasi atau basa asam konjugasi muncul pada larutan buffer. Jadi ini harus dipahami benar ya. Sahabat kimia ini asam, ini basa konjugasi, kemudian ini basa, ini apa? Asam konjugasi. Nah, ini pasangannya ya, asam dan basa dan asam. Seperti itu. Ini asam dan basa dan asam. Ya, untuk pasangan asam basa bersulfurik. Baik ya, kita sudah paham sampai di sini. Nah, sebetulnya ini pertanyaannya simple karena hanya menanyakan perbandingan konsentrasi ion kromat dan ion hidrogen kromat ya. Di hidrogen hidrogen kromat. Hidrogen kromat. Nah, sobat kimia Bu Eli mau jelaskan mengapa angka Ka1 pada semua asam diprotik monoprotik seperti itu, Ka1 ini jauh lebih besar ya. Sangat jauh lebih besar. Kenapa? Karena kita lihat ya, pada saat atom hidrogen dilepaskan oleh H2CR4 menuju H2O, ini posisi H2CR4 itu masih netral ya, molekul netral ya. Sehingga dia lepasnya akan lebih mudah. Sementara pada posisi ketika HCR4-, ini ada min ya sahabat kimia ya. Berarti dia ion ya, anion. Harus melepaskan atom H-nya lagi ke sini, maka ini akan jauh lebih sulit melepaskan atom H dari sebuah spesies yang bermuatan negatif ya, sehingga H-nya memang bisa lepas ya ke sini, menghasilkan hidronium ya. Jadi, tapi Ka-nya jauh lebih besar, lebih kecil ya, hampir 1 juta kali lebih kecil dibandingkan nilai Ka1-nya ya. Seperti itu. Jadi mengapa pada semua asam asam eh, diprotik, triprotik, ketika kita menjumpai Ka1-nya jauh lebih besar dibandingkan Ka2, bahkan Ka2 juga masih jauh lebih besar dibandingkan Ka3. Oleh karena apa? Keadaan pada saat atom hidrogen akan dilepas pada spesies tersebut ya. Seperti itu ya sahabat kimia ya. Nah, sekarang kita menuju ke pertanyaan perbandingan ion kromat di kromat. Nah, kalau ion kromat di kromat, ini kromat dan ini di kromatnya. Itu seperti apa ya? Maka kita harus membuat persamaan reaksi tetapan kesetimbangannya ya.
Tahapan kesetimbangannya berarti di KA1 ya, oke? KA1 itu artinya ini hukum si massa ya, sahabat kimia ya. Jadi ada ini HCR 4 min, yaitu perkalian konsentrasi produk masing-masing di pangkat koefisiennya dibagi ya perkalian konsentrasi reaktan masing-masing di pangkat koefisiennya. Nah, ini sama dengan 5. Nah, kemudian yang KA2 ya, kita lihat hukum aksi masanya adalah CrO2 min ya. Koefisiennya 1-1. Jadi pangkatnya ini sebenarnya 1-1 semua. Pangkat 1 ya nggak perlu ditulis ya. Kemudian dibagi HCrO4. Ini hukum aksi massa perkalian konsentrasi produk, tanda kurung siku besar ini adalah konsentrasi dalam satuan molar. Ya, itu masing-masing di pangkat koefisiennya dibagi perkalian konsentrasi reaktan masing-masing di pangkat koefisiennya ya. Nah, di sini kita kalau lihat reaktan itu H2O-nya nggak masuk ya, sahabat kimia. Kenapa? Ya, H2O ini kan state-nya liquid ya, liquid. Liquid itu konsentrasinya dianggap konstan ya, sehingga tidak masuk seperti itu. Oke, ini nilainya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 6. 1,5 kali 10 pangkat min 6. Nah, karena pertanyaannya adalah kromat, perbandingan kromat terhadap dikromat, HCrO4 ini hidrogen kromat di sini, maka kita menggunakan yang ini, yang Ka2 ya. Jadi tinggal mengalihkan, memasukkan, maksudnya menghitung ininya ya, sobat kimia ya. pH total. Jadi kita mau ke sini ya, mau memasukkan angka hidrogen, sehingga kita harus cari pH totalnya. pH totalnya berarti pH sama dengan 6,12. pH itu min log konsentrasi. H3O plus atau H plus ya, sama aja. Maka konsentrasi H3O plus sama dengan 10 pangkat min 6,12. Ini dalam satuan molar. Nah, ini kalau sahabat kimia klik di kalkulator, ya akan muncul 7,588 kali 10 pangkat min 7 molar. Kecil ya, sahabat kimia ya. Nah, sehingga pada saat kita masukkan ke persamaan tadi, ya udah CrO4 2 min per. Karena ini yang ditanya, perbandingan ini ya. Nah, ini dikalikan 7,5858 ya. Kali 10 min 7 sama dengan nilai Ka2-nya ya. Ka2-nya kali 10 pangkat min 6 ya. Nah, karena ini yang ditanya ya, maka ya udah CrO4 tinggal itu aja, lihat CrO4 min itu sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 6 dibagi 7,58 kali 10 min 7 sama dengan 0,1977 kali berapa? 10 ya. Kali 10 kalau min 6 dibagi min 7 begitu. Nah, kemudian kita supaya bisa angka yang dikalikan 10 per 10 lagi sehingga hasilnya adalah yang ini coret-coret 1,977 kalau dibulatkan 2 ya. 2 ya sahabat kimia ya. Artinya ya 2. Yang 2 itu artinya yang CrO4 2 min. Nah, berarti di sini itu 2.
Oke, nah yang ini adalah apa? 1 ya. Jadi jawabannya adalah sama dengan 2:1 ya, karena jawabannya adalah 2 ya. Seperti itu sahabat kimia, apa tadi opsinya? Opsinya adalah 2:1 ya, berarti jawabannya adalah E ya. Demikian ya sahabat kimia, untuk topik kali ini ya. Tadi sudah boleh ditambahkan informasi, dari konsep teori yang terkait pada, pertanyaan soal ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan memberkati, selamat belajar.